Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daud Setiansyah. Saya pengawas tenaga kerjaan ahli pertama dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini saya akan melakukan pembinaan norma waktu kerja dan istirahat. Waktu kerja dibagi menjadi dua klasifikasi menurut undang-undang. Yang pertama itu ada 7 jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu. Lalu yang kedua ada 8 jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Istirahat antara jam kerja itu paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus. Waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Perhitungan jam kerja diatur oleh perusahaan di dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB. Waktu istirahat mingguan bagi pekerja itu juga terbagi menjadi dua. 1 hari untuk 6 hari kerja dalam satu minggu dan istirahat 2 hari untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu dapat menerapkan waktu kerja kurang atau lebih dari pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Untuk waktu kerja yang kurang dari ketentuan itu diharuskan memiliki karakteristik waktu kerjanya boleh kurang dari 7 jam sehari dan di bawah 35 jam seminggu, dengan pekerjaan yang fleksibel dan pekerjaannya bisa dilakukan di luar lokasi kerja. Sedangkan pekerjaan yang waktu atau ketentuannya boleh melebihi dari ketentuan yang pertama tadi saya sampaikan itu adalah ada 5 sektor, yaitu sektor energi, sektor perikanan, sektor pertambangan, sektor agrowisata, dan sektor migas. Selain daripada 5 sektor tersebut, perusahaan boleh mengajukan penetapan pada kementerian untuk nantinya dikaji dan dibuat penetapannya berdasarkan hasil kajian untuk memutuskan bahwa waktu kerja tersebut boleh lebih dari ketentuan yang tadi saya sebutkan pertama. Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu. Waktu lembur dapat dilakukan paling lama adalah 4 jam sehari dan 18 jam satu minggu. Namun waktu lembur tersebut tidak termasuk pada waktu lembur di istirahat mingguan atau hari libur seminggu. Jadi 18 jam yang tadi saya sampaikan itu tidak termasuk dalam lembur di istirahat mingguan ataupun hari libur seminggu. Setiap pengusaha yang mempekerjakan pekerja melewati waktu kerja wajib membayar upah lembur. Kewajiban membayar upah lembur dikecualikan pada pekerjaan dengan jabatan atau golongan tertentu. Apa itu yang dimaksud dengan golongan dan jabatan tertentu? Yaitu jabatan yang mempunyai tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana, atau pengendali perusahaan, yang waktu kerjanya tidak dibatasi dan upahnya lebih tinggi. Nah, upah yang lebih tinggi ini yang dimaksud adalah jika dibandingkan pekerja yang mendapatkan upah lembur maksimal dalam 1 bulan, kerja dengan golongan atau jabatan tersebut upahnya masih lebih tinggi. Jadi tidak boleh diselisihkan, misalnya seorang supervisor hanya selisih 5.000 dari pekerja yang produksi, itu tidak bisa dianggap sebagai pelaksana. Waktu kerja lembur dinyatakan sah bila ada perintah secara tertulis atau melalui media digital, misal WA, atau Telegram, atau SMS dari pengusaha dan ada persetujuan dari pekerja. Jadi harus memenuhi 2 unsur dari pengusaha dan pekerja. Perusahaan wajib membayar upah lembur. Upah lembur untuk jam pertama itu sebesar 1,5 kali upah sejam. Untuk jam kedua dan seterusnya itu sebesar 2 kali upah sejam. Itu di hari kerja biasa. Untuk hari kerja untuk pekerja yang bekerja di hari libur resmi atau libur mingguan itu 7 jam pertama upahnya dibayar 2 kali upah sejam, lalu jam ke-8 dibayar 3 kali upah sejam, jam ke-9, 10, dan 11 dibayar 4 kali upah sejam. Jika libur resmi jatuh pada hari terpendek untuk yang 6 hari kerja, maka perhitungannya 5 jam pertama itu dibayar 2 kali upah sejam, jam ke-6 dibayar 3 kali upah sejam, jam ke-7, ke-8, ke-9 dibayar 4 kali upah sejam. Lalu bila lembur dilakukan pada istirahat mingguan atau libur resmi dengan 5 hari kerja,
maka perhitungannya adalah 8 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam, jam ke-9 dibayar 3 kali upah, jam ke-10, 11 dan 12 dibayar 4 kali upah sejam. Perhitungan upah sejam adalah dengan rumusnya 1/173 kali upah 1 bulan. Di sini ada pertanyaan? Ya, mau Pak, saya ada pertanyaan. Bagaimana bila perusahaan kami menggeser hari libur resmi ke hari kerja, Pak? Jadi misal hari liburnya jatuh di hari Selasa, nah ini kita geser ke hari Senin gitu, Pak. Jadi untuk lebih mengefisienkan dalam proses produksi, itu boleh atau tidak, Pak? Ya, saya jawab pertanyaannya. Untuk pertanyaan tadi ya dari Mbak siapa? Oh ya, saya Farida dari PT Unggul Sejati Makmur. Oh ya, Mbak Farida dari PT Unggul Sejati Makmur. Jadi sebenarnya pada prinsipnya dibolehkan untuk mengganti hari kerja. Namun harus memenuhi syarat seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada persetujuan dari pekerjanya dan upah saat pekerja bekerja di hari raya libur resmi tersebut, upah lemburnya tetap dibayarkan sebagaimana ketentuan, yakni kalau Mbak Farida menganut yang 7 jam 1 hari dan 6 hari kerja, maka di 7 jam pertama upahnya harus dibayar sebanyak 2 kali upah sejam. Ya, demikian pembinaan pekerja dan waktu istirahat dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.